Ya, Sintayong pelatih timnas Indonesia dalam waktu dekat ini akan melakoni laga bersejarah yaitu kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa di pertemuan tersebut pasukan Sintayong akan segera menantang timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian 5 hari berselang setelah itu timnas Indonesia akan kembali menghadapi laga kedua dengan menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad timnas Garuda. Pasalnya, di dua pertandingan tersebut, Sintayong diharuskan mampu mengemas satu kemenangan demi untuk mempertahankan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sekedar informasi menjelang kontra timnas Bahrain nanti, Sintayong pelatih timnas Indonesia secara resmi telah mengumumkan 27 pemain untuk berjuang membela timnas merah putih. Kemudian dari 27 pemain tersebut secara resmi telah diterbangkan ke Bahrain pada tanggal 5 Oktober 2024. Memang keberangkatan pemain-pemain tersebut tergolong lebih awal dari tim-tim lainnya. Namun hal tersebut pun memanglah sengaja untuk dilakukan agar para pemain dan tim kepelatihan timnas Indonesia bisa mendapatkan waktu yang maksimal untuk mematangkan persiapan dan strategi yang akan digunakan dalam laga pamungkas nanti. Kemudian selain itu, satu hal yang mampu menarik perhatian publik bahwa di pertemuan kali ini Sintayong secara resmi membawa wajah-wajah baru seperti Eliano Redger, Malik Rizaldi, Mes Hilger, dan Jordi Amat yang sebelumnya sempat absen saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin. Memang secara head to head level timnas Bahrain tergolong jauh di atas timnas Indonesia. Namun dengan komposisi pemain-pemain berkelas yang dimiliki saat ini, Sintayong meyakini bahwa timnas Indonesia akan memberikan kejutan-kejutan di luar dugaan. Bahkan jika skuad timnas Indonesia mampu bermain dengan baik, maka mengalahkan timnas Bahrain bukanlah suatu yang mustahil bagi timnas Indonesia saat ini. Lalu seperti apakah persiapan-persiapan yang telah dilakukan Sintayong untuk menyambut laga bergengsi tersebut? Berikut ini merupakan potensi line up inti dan cadangan yang akan digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan kiper andalannya yaitu Martin Paes. Pada saat menghadapi timnas Bahrain nanti, Sintayong diperkirakan akan langsung menurunkan Martin Paes yang merupakan kiper terbaik bagi timnas senior saat ini. Memang sebelumnya kiper satu ini sempat dikabarkan mengalami cedera, namun menurut info terbarunya, pihak medis klub Dallas FC secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa Martin Paes saat ini resmi sudah bisa diberangkatkan ke Bahrain untuk membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu pastinya kita semua masih ingat bagaimana tangguhnya penampilan kiper satu ini saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin. Bahkan kiper milik klub Dallas FC 1 ini tercatat telah berhasil menorehkan 8 penyelamatan penting. Salah satunya yaitu berhasil menggagalkan penalti pemain bintang Arab Saudi yaitu Salim Al-Dawsari. Tentunya dengan penampilan yang sangat menjanjikan tersebut, Martin Paes diyakini akan menjadi pilihan utama ketika timnas Indonesia berjuang menghadapi timnas Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian untuk sisi lain, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Hernando Ari yang saat ini memiliki catatan gemilang di dalam kepelatihan Sintayong. Memang jika kita melihat dari sisi pengalaman, Hernando Ari masihlah tergolong minim ketimbang Martin Paes. Namun jika nanti kondisi Martin Paes tak memungkinkan untuk main hingga waktu penuh, tentunya Hernando Ari Sutaryadi akan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi pengawal mistar gawang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 pemain grade A seperti Mes Hilger, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Ya, dengan berduetnya 3 pemain berkelas tersebut, tentunya akan menjadi benteng yang tangguh bagi barisan belakang timnas Indonesia. Apalagi dengan bergabungnya Mes Hilger yang merupakan pemain termahal se-Asia tersebut, tentunya akan menciptakan kekhawatiran bagi semua lawan yang akan dihadapinya. Kemudian selain itu khususnya Jai Itzes dan Rizky Ridho, pastinya kita semua sudah tahu bagaimana tangguhnya penampilan mereka di dalam menjaga barisan belakang timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya.
Kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari yang saat ini telah berhasil membuktikan kualitas berkelasnya di dalam membela timnas senior. Memang sejauh ini diketahui ketiga pemain tersebut sangatlah jarang mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Namun jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama, tentunya ketiga nama tersebut akan menjadi pilihan yang tepat bagi Sintayong demi menggantikan pemain utama untuk mengawal barisan belakang timnas Indonesia saat menghadapi timnas Bahrain nanti. Kemudian selanjutnya untuk posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Virdong dan Sandy Walsh. Ya, sejauh ini Kelvin Virdong tercatat telah menjadi pemain kunci bagi pasukan Sintayong. Bagaimana tidak? Selain memiliki kecepatan yang luar biasa, Kelvin Virdong juga dikenal ahli dalam merebut bola, sehingga menjadikan dirinya saat ini menjadi satu-satunya pemain yang paling sulit dilewati oleh pemain-pemain lawan. Kemudian selain itu khususnya Sandy Walsh, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana cerdasnya permainan yang telah ditunjukkannya di dalam dua laga terakhir, sehingga mampu membuat pemain-pemain Arab Saudi dan timnas Australia menjadi kewalahan ketika akan menghadapinya. Kemudian selain itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Sain Patinama dan Asnawi Mangku Alam. Ya, memang sejauh ini Sain Patinama diketahui sangat jarang diturunkan oleh Sintayong sebagai starter. Namun dengan kecepatan dan kelincahan yang menjadi ciri khasnya, diyakini akan mampu menggantikan peran Kelvin Virdong jika suatu saat nanti terjadi cedera atau terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama tersebut. Kemudian selain itu khususnya untuk Asnawi Mangku Alam, pastinya akan diturunkan pada babak kedua, mengingat Sandy Walsh pemain utama tercatat sangatlah jarang dimainkan Sintayong hingga menit akhir pertandingan. Kemudian selanjutnya untuk posisi pemain tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Juon. Ya, saat menghadapi timnas Bahrain nanti, Sintayong dipastikan akan langsung menurunkan Tom Haye yang merupakan pemain paling agresif saat membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, pemain berkualitas satu ini juga dikenal memiliki trik-trik khusus dalam membangun serangan, sehingga mampu membuat dirinya saat ini menjadi pemain yang paling berharga di dalam skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kemudian selain itu khususnya Nathan Juon sepertinya tak perlu dipertanyakan lagi. Selain menghidupkan permainan dan menjaga transisi aliran bola, Nathan Juon juga memiliki peran sebagai pendamping Tom Haye di lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus meluncurkan umpan-umpan yang akurat demi untuk menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selain itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain bintang seperti Ivar Jenner. Ya, memang belakangan ini Ivar Jenner telah jarang diturunkan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Namun mengingat kali ini Sintayong diperkirakan akan banyak menggunakan serangan dari lini tengah, tentunya dengan hal tersebut akan menguras stamina pemain yang telah diturunkan Sintayong dari awal pertandingan. Kemudian pastinya dengan dasar tersebut, Ivar Jenner akan menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan Nathan Juon di babak kedua demi mendampingi Tom Haye yang diperkirakan akan bermain full hingga berakhirnya pertandingan. Kemudian selanjutnya untuk posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Rafael Struijk dan Eliano Redger. Ya, memang harus kita akui Rafael Struijk saat ini masih menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Memang secara resmi pemain satu ini bukanlah merupakan striker murni, namun dengan kegigihan dan kecepatan yang selalu dipertontonkannya, diyakini akan mampu mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki timnas Bahrain di laga pamungkas nanti. Kemudian selain itu khususnya Eliano Redger, berhubung dirinya baru saja tuntas menyelesaikan proses naturalisasi WNI-nya, tentunya dengan hal tersebut akan menjadi angin segar bagi kekuatan timnas Indonesia dalam laga kontra timnas Bahrain nanti. Kemudian selain itu pemain satu ini juga merupakan pemain rekomendasian dari Sintayong. Pastinya atas dasar tersebut akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk memulai debut pertamanya di kancah internasional saat membela timnas Indonesia. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan dua pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Ya, memang ketika menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin, Marcelino Ferdinand terlihat tak mampu menunjukkan permainan-permainan terbaiknya. Namun dengan skill-skill olah bola yang saat ini menjadi ciri khasnya, diyakini akan mampu menggantikan peran Rafael Struijk jika suatu saat nanti terjadi cedera atau kelelahan di babak kedua saat berjalannya pertandingan. Kemudian dari sisi lain kelincahan yang dimiliki oleh
Witan Sulaiman juga diyakini mampu menggantikan Eliano Redger untuk mengacak-acak pertahanan timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian selanjutnya di posisi penyerang depan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ya, memang harus kita akui, pemain yang sering dijuluki Wak Haji 1 ini selalu memberikan penampilan yang sangat memukau saat dirinya membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan skill berkelas dan kecepatan yang dimilikinya, diyakini akan mampu menciptakan kecemasan di lini pertahanan timnas Bahrain. Kemudian selain itu, dengan syuting keras dan akurat yang menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini bisa menjadi daya gedor yang nyata untuk mengobrak-abrik pertahanan tim lawan demi untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi skuad timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Kemudian selanjutnya di opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Dimas Derajat yang sejauh ini merupakan striker murni bagi timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Memang akhir-akhir ini Dimas Derajat diketahui selalu mendapatkan kritikan pedas dari netizen. Namun apakah kalian tahu, dengan selalu terpilihnya Dimas Derajat di setiap pemanggilan pemain oleh Sintayong, tentunya itu semua sudah cukup menjadi bukti bahwa pemain satu ini masih memiliki kualitas berkelas dan merupakan pemain yang selalu dibutuhkan di dalam skuad timnas Indonesia yang diasuh Sintayong saat ini.